Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Senang sekali saya Yonas Fandi kembali menemani kalian semua di episode ke-92 kali ini. Baik Sobat Jatim, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu mengenai pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026. Dan tentunya juga tentang sholat Id yang akan juga amankan juga ya, seperti itu Sobat Jatim. Seperti yang kita ketahui bersama, mudik lebaran merupakan tradisi tahunan yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia. Dan setiap tahunnya jutaan orang melakukan perjalanan ke pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga. Dan berdasarkan hasil survei ini Sobat Jatim dari Kementerian Perhubungan, Jawa Timur ini tercatat sebagai daerah asal mudik terbesar ketiga secara nasional, dengan potensi pergerakan mencapai sekitar 17 juta lebih orang. Dan sementara itu bagian daerah tujuan mudik, Provinsi Jawa Timur ini bahkan berada di posisi kedua secara nasional dengan potensi pergerakan sekitar 27 juta orang. Tentu Sobat Jatim, angka ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat selama mudik lebaran ini sangat besar, sehingga diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan perjalanan masyarakat dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman. Dan untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia setiap tahunnya melaksanakan operasi ketupat, yaitu operasi pengamanan terpadu yang bertujuan untuk menjaga kelancaran serta keselamatan masyarakat selama arus mudik lebaran tahun 2026 ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi pengamanan mudik lebaran tahun ini, sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Kabag Binopsnal Ditlantas, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Bapak AKBP Argo. Selamat pagi, Bapak. Selamat siang ya, Mas Fandi ya. Siang ya. Ya. Baik, gimana kabarnya Pak Argo? Alhamdulillah sehat Mas Fandi. Ya. Alhamdulillah. Menjelang lebaran ini tentunya kesehatan harus prima ya Pak ya, jangan sampai tumbang. Alhamdulillah. Ramadan penuh berkah. Ramadan penuh berkah. Masya Allah. Baik, Pak Argo. Setiap menjelang lebaran ini kan pasti masyarakat sering mendengar istilah operasi ketupat seperti itu yang dilakukan oleh kepolisian. Di mana-mana ada pos-pos yang di dekor-dekor, terus ada tulisan operasi ketupat seperti itu. Sebagai pembuka Pak Argo, mungkin bisa Bapak menjelaskan kepada Sobat Jatim sebenarnya apa itu operasi ketupat dan apa tujuan utama dari operasi ini. Baik, terima kasih Mas Fandi. Siap. Ini saya gambarkan yang mudah saja. Yap. Operasi ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat perayaan Idul Fitri. Nah, khusus di Jawa Timur, maka kita menggunakan Sandi Semeru. Jadi dirangkai menjadi Operasi Ketupat Semeru 2026. Nah, operasi ketupat ini kami sudah melakukan berbagai preparation ya, persiapan. Kami sudah beberapa kali melaksanakan rakor lintas sektoral, kemudian juga sinergi kemitraan berpadu dengan instansi terkait, yang mana memang saat ini sudah ditetapkan 5 klaster ini. Ini ada 5 klaster yang akan kita amankan, mensukseskan operasi ketupat ini. Semeru betul, secara umum. Yang pertama adalah jalur tol, karena memang menjadi primadona. Dan pasti orang-orang luar biasa, Jawa Timur ini bentang tolnya dari barat ke timur, utara, selatan. Iya. Nah, ini perlu saya info ya. Nanti ada fungsional tol paling timur di Jawa Timur, yaitu sampai dengan Situbondo Barat. Yang akan dicoba katanya tanggal 14. Jadi nanti akan ada difungsionalkan dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 16, jam 4 sore. Mulai kapan nih Jawa itu kalau enggak? Itu nanti mulai operasi ketupat. Oh, mulai operasi ketupat. Mulai operasi ketupat. Jadi selama periode operasi ketupat itu difungsionalkan dari mulai Gending, Keraksaan, Paiton. Itu 2 arah. Nah, kemudian yang Paiton sampai dengan Situbondo Barat 1 arah dulu. Baik, itu satu aspek dulu. Klaster pertama jalur tol. Klaster kedua itu adalah jalur arteri. Ini Mas Fandi penting. Kita punya pantura dari Tuban, perbatasan Rembang sampai dengan Banyuwangi. Mungkin kalau teman-teman masih ingat Jalan Dendles. Iya. Kita juga punya jalur tengah. Mantingan Ngawi, kemudian sampai dengan Caruban, sampai dengan Jombang dan seterusnya.
kita juga punya JLS Selatan, Iya, daerah Tulungagung. jalur lintas selatan, Pacitan, Yang bagus itu, Pak. Trenggalek, Tulungagung. Nah, itu klaster kedua yang perlu juga kita amankan. Klaster Arteri. ketiga, ya saya ulang ya, tol. Jalan Yang kedua arteri. Yang kemudian yang ketiga adalah penyeberangan. Iya. Ini jangan dilupakan penyeberangan. Benar-benar. Di Jawa Timur ini ada pelabuhan yang nanti akan menjadi salah satu pendukung. Trafiknya cukup tinggi di Ketapang, kemudian di Jangkar maupun di beberapa pelabuhan yang arah ke Sumeneb. Itu ada 1, 2, 3. Kemudian kita ada lagi yang keempat, tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini juga menjadi salah satu indikator objek yang perlu diamankan. Jadi sembari dalam podcast ini juga saya mengedukasi bahwasanya operasi ketupat tidak semata-mata hanya hilir mudik saja. Pergerakan masyarakat pulang kampung, pergerakan masyarakat silaturahmi bersama keluarga tercinta, merayakan hari kemenangan dan lain sebagainya. Tetapi juga kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan apalagi nanti tepat pada 1 Syawal, sholat Id ini juga merupakan penting. Dikelola, dikemas, jangan sampai terjadi hambatan, sumbatan, bahkan terjadi kendala. Jangan sampai juga ada hal-hal yang kontraproduktif. Mungkin teror dan lain sebagainya. Ini penting. Jadi jangan underestimate. Salah satu aspek. Jadi setelah jalan tol, arteri, penyeberangan, kemudian tempat ibadah, baru yang terakhir ini penting. Tempat wisata. Oh iya itu. Nanti setelah Lebaran, mohon maaf setelah hari H Lebaran, itu nanti masyarakat Jawa Timur itu akan mudik aglomerasinya ini tinggi. Kalau mungkin bahasa sederhananya mudik lokal yang range-nya dekat, misalkan Jombang, Nganjuk, Kediri. Disingkat Bang Juri. Oh iya, Bang Juri. Lamongan, Gresik, Tuban, misalkan Bojonegoro kurang lebih. Apa singkatannya, Pak? Itu wilayah saja, Pantura. Kirain ada singkatannya. Kemudian ada lagi juga wilayah Malang Raya. Malang Raya, Kota Batu. Kota Malang, Kabupaten Malang. Yang mana ketika arus wisata ini pasti akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan peningkatan pengunjung. Nah, 5 aspek ini yang perlu kita benar-benar kelola, benar-benar kita amankan sehingga rangkaian kegiatan masyarakat selama periode operasi ketupat ini, baik itu yang mudik, yang balik, baik itu yang melalui jalur penyeberangan, baik itu yang melaksanakan perayaan kegiatan ibadahnya, baik itu yang mengisi waktunya dengan aspek kunjungan wisata, seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib. Dan nyaman ya pasti. Nyaman, betul. Nah kalau kita melihat dari skala mobilitas masyarakat tadi Pak, yang sangat besar selama periode Lebaran, tentu persiapannya juga nggak sederhana ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan oleh Polda Jatim untuk operasi Ketupat Semeru ini sebelum operasi ini dilaksanakan? Baik, kami sudah melaksanakan Rakor Linsek, sebagaimana tadi opening di awal tadi saya sampaikan, Rakor lintas sektoral itu bahkan kita melaksanakan dua kali. Yang pertama di Merkur, di Darmo, kemudian yang kedua kemarin dilaksanakan di Mapolda dengan tematik yang sama tapi secara taktik teknis yang lebih dalam, khusus skup wilayah Jawa Timur saja. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi, khususnya adanya SKB, Surat Keputusan Bersama Pembatasan Angkutan Barang, yang telah ditetapkan oleh kementerian lembaga terkait, yang sifatnya ini merupakan pembatasan angkutan barang ketika pada masa Lebaran. Karena kita ketahui kendaraan-kendaraan dengan dimensi tertentu, dengan muatan tertentu dan lain sebagainya, kita himbau dari sekarang agar mematuhi ketetapan aturan pada SKB tersebut sehingga ini bisa membantu memperlancar ruang gerak kendaraan penumpang, baik itu yang sifatnya umum maupun pribadi yang digunakan mayoritas masyarakat ketika melaksanakan mudik, balik maupun kegiatan lainnya selama periode operasi ketupat. Itu. Kemudian juga kita sinergi dengan instansi terkait, dengan jajaran TNI, dengan jajaran pemerintahan maupun kementerian terkait, Pertamina dan lain sebagainya, dari bandara, semuanya itu juga kita sinergi yang pada prinsipnya satu,
tidak ada ego sektoral. Dan yang kedua, sinergi berpadu untuk apa? Yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, itu bisa diperhatikan untuk Sobat Jatim dan masyarakat Jawa Timur. Ada SKB ya, surat keputusan bersama yang harus dipatuhi demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Baik. Sobat Jatim, setiap musim mudik ini biasanya terjadi lonjakan kendaraan yang cukup signifikan ya Pak di berbagai jalur transportasi. Nah Pak Argo, dari pengalaman sejauh ini apa saja tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh petugas di lapangan nih Pak selama arus mudik maupun arus balik lebaran? Baik, tantangan yang pertama adalah kita melayani masyarakat. Jadi yang pertama kita harus sabar. Iya, sabar. Itu harus. Kami selalu menekankan dengan berbagai bentuk masyarakat ya Pak ya. Tapi saya boleh cerita ya. Boleh. Pengalaman pribadi saya. Iya, monggo. Saya pernah melaksanakan, waktu itu saya masih pangkat Ibtu, kurang lebih sekitar 2012. Baik. Berarti kurang lebih berapa ya? 14 tahun yang lalu berarti. Iya. Betul kan? Betul. 14 tahun yang lalu. Di mana waktu itu Pak Argo? Waktu itu saya tugas di Jawa Barat. Oke. Saya gatur, momentumnya betul operasi ketupat Lodaya waktu itu. Saya natural saja membantu pengaturan, kemudian masyarakat banyak bertanya, saya memberikan informasi yang sedapat mungkin saya sampaikan. Ada perasaan puas di hati saya ketika waktu itu ada pemudik, saya masih ingat, beliaunya itu mau ke Indramayu. Beliau dari Banten, mau ke Indramayu. Kemudian waktu itu saya gaturnya tuh di Cikopo waktu itu. Bukan Cikopo yang sekarang ya, udah ada tol, dulu belum ada. Iya, dulu nggak ada. Dulu belum ada. Saya masih gatur di sana. Kemudian kondisi cukup padat. Kemudian saya membantu, terus mengarahkan saja karena ada pengalihan arus saat itu rekayasa. Kemudian jendela yang di tengah itu diturunkan. Oke. Ada anak kecil waktu itu. Oh iya. Jadi ada anak kecil, dia dada. Nyapa gitu ya Pak. Dada terus bilang hatur nuhun Pak Polisi. Sepele loh ya waktu itu. Cuma di hati itu maknyes waktu itu. Iya. Walaupun Kena panas, ya Pak ya. maknyes. Jadi rasanya satisfying lah. Itu satu. Jadi kalau untuk kami yang pertama di Jawa Timur ini tentu harus yang pertama kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan. Saya tadi di awal sudah menyebutkan ini operasi kemanusiaan. Benar. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ketika nanti menghadapi berbagai macam tipikal masyarakat, satu harus sabar. Yang kedua, tulus memberikan informasi, edukasi, hal-hal informasi dan semuanya terkait yang mereka sampaikan. Karena pasti tidak jauh pasti yang ditanya adalah pasti seputar arus lalu lintas. Itu penting. Membantu apa yang bisa disupport, apakah dengan tenaga, apakah dengan informasi dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, jaga kesehatan, jaga stamina. Kita juga masih dalam masa bulan Ramadan. Jadi antara ibadah juga dengan tugas equal. Balance lah seperti itu. Sehingga insya Allah lahiriah, batiniah dapat dua-duanya. Dan itu tentunya benar-benar harus diperhatikan teman-teman kepolisian untuk menjaga kesehatan ya Pak ya. Dan itu tugas yang nggak ringan loh, itu harus menjaga lalu lintas, lalu mereka liburan tapi Pak Polisi ini juga dan teman-teman yang lain sedang bertugas. Jadi memang ya semoga dikasih kesehatan ya Pak semuanya. Amin. Yang bertugas di lapangan, dari tenaga medis juga semuanya semoga lancar dan aman lah. Baik. Dan Pak Argo, tantangan yang dihadapi kan tidak hanya tentang kepadatan lalu lintas, tapi juga menyangkut faktor keselamatan pengendara, kondisi kendaraan, hingga persiapan perjalanan pemudik itu sendiri. Dalam pelaksanaan operasi ketupat ini kan tentu tidak hanya melibatkan kepolisian ya Pak Argo. Bisa dijelaskan Pak, instansi atau pihak mana saja yang terlibat dalam operasi ini dan bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan agar pengamanan mudik ini berjalan optimal? Baik, Mas Pandi, saya tambahkan satu dulu. Boleh. Tantangan jangan lupa kita faktor alam. Cuaca saat saat ini nggak menentu ya Pak. Kita bisa ketahui ya, angin kencang, hujan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada peristiwa jembatan ambles yang di Bondowoso. Kemudian kemarin kurang lebih seminggu yang lalu longsor batu di Trenggalek. Beberapa bulan yang lalu erupsi Gunung Semeru. Apapun itu potensi bencana alam seluruhnya itu harus bisa kita antisipasi. Jadi
challenge-nya, tantangan baik di internal maupun eksternal, kita semuanya harus siap. Nah, kaitannya dengan instansi apa saja, kita menggandeng seluruhnya, Mas Fandi. Contoh, Polri tidak mungkin sendiri. Satu, dengan dinas Kominfo saja, kita juga sinergi berpadu dalam kaitannya publikasi. Bahkan Korlantas sudah corporate dengan Diskominfo Pusat nanti akan memberikan SMS blast pada spot area tertentu bila mana diberlakukan cara bertindak, rekayasa arus, dan lain sebagainya. Contoh, misal di Cikampek. Karena kemarin yang sudah kami terima di Cikampek nanti bila mana dilakukan one way, dilakukan kontraflow, dan lain sebagainya, itu di area terdekat wilayah tersebut, itu arti Kominfo akan SMS blast. SMS. Betul. Itu salah satu bentuk. Mungkin yang di Puncak Bogor, ini contoh nih ya, ini contoh saja. Nah, di Jatim bisa. Kita nanti sesuaikan tematiknya. Saya sudah menyusun nanti ketika bertepatan perayaan Nyepi, karena kita berbatasan dengan Pulau Bali, maka ketika Nyepi itu Pulau Bali akan off. Tidak ada pergerakan. Otomatis kendaraan yang akan menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang menuju ke Gilimanuk Bali, Terhenti. itu pasti akan stay dulu. Kita sudah siapkan preparationnya berbagai macam kantong parkir, buffer zone dengan sistem delaying. Yang penting teratur, tertata itu. Nah, nanti ketika itu akan berproses, kita nanti akan report ke Diskominfo Pusat, nanti akan ada juga penerapan SMS blast di area setempat. Yang di blast yang di area Banyuwangi, mohon maaf, yang di area Ketapangnya, bukan yang di sini. Karena kan titik sentralnya yang di Banyuwangi. Ini contoh satu. Yang kedua juga dengan instansi TNI, karena TNI Polri ini kan berpadu terus, sinergi. Kemudian Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, Jasa Marga, BUJT, BPJT, Semuanya ya. banyak. Jadi ini kita kompleks kita. Jadi tidak bisa hanya dipandang satu instansi kepolisian semata, tidak bisa. Jadi semua berpadu, sinergi, sehingga apa? Sehingga goalnya itu yang ingin dicapai adalah masyarakat aman, nyaman, tentram, pelaksanaan selama kegiatan perayaan Idul Fitri berjalan dengan tertib. Nah, itu Mas Fandi. Baik Pak Argo, terima kasih banyak. Nah, baik Pak, jika ini kan Sobat Jatim jika melakukan perjalanan mudik ini Pak, biasanya kan melihat pos-pos pengamanan polisi yang bagus-bagus, biasanya ada sampai ada gambar ketupat, ada apapun lah seperti itu yang didirikan di berbagai titik jalur mudik. Nah Pak Argo, sebenarnya apa saja fungsi dari pos-pos itu Pak, pos-pos yang estetik itu, dan layanan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh kami para pemudik nanti? Baik. Terima kasih Mas Fandi. Jadi kalau berkaitan pos-pos, wah ada yang unik, menggemaskan. Waduh. Betul. Bahkan ada yang sampai dengan ada unta-unta, viral dan sebagainya. Seperti itu Pak. Contoh kayak kemarin, saya ulas sedikit ya, mohon maaf mundur ke belakang. Operasi Lilin, itu Natal Tahun Baru. Pelayanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jawa Timur yang muncul ke skala nasional, cukup trending topik, viral positif, itu pos Yan Jombang. Temanya Frozen. Oh iya. Jadi didesain seolah seperti di kutub utara, salju. Oh, yang ini ya, apa? Pertigaan apa? Yes. Pertigaan kalau kita mau ke Kediri, lurus. Oh iya itu benar-benar. Jadi lagunya Let It Go. Iya. Pos itu kami ada 3, Mas Fandi. Iya. Yang pertama pos PAM, yang kedua pos Yan, yang ketiga pos terpadu. Sesuai dengan direktif dari Stamaop Polri, 3 pos ini memiliki tujuan makna yang berbeda. Yang pertama pos PAM itu adalah pos pengamanan. Yang dimana itu dibangun, didirikan, ditempatkan pada fokus untuk pengamanan kegiatan masyarakat. Saya ambil contoh yang mudah saja, misalkan di titik tertentu sering terjadi laka lantas, misalkan di titik tertentu sering terjadi kemacetan, didirikanlah pos PAM di sana. Nah itu untuk membackup. Yang kedua pos Yan, berarti pelayanan. Nah ini biasa kami dirikan di tempat-tempat tertentu memang yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat selain pengamanan. Jadi upgrade skill. Di pelabuhan,
di terminal, bandara, dan tempat-tempat lainnya yang berdasarkan karakteristik masing-masing daerahnya. Itu disesuaikan. Yang terakhir, pos terpadu. Nah, kalau terpadu ini berpadu. Ada instansi-instansi gabungan yang lainnya ini. Gabungan yang lainnya di sini nanti juga bisa berfungsi, contoh misalkan ada dari Dinas Kesehatan. Di situ ketika pemudik lelah, bisa mampir di pos terpadu tersebut, bisa istirahat, bisa menerima pelayanan kesehatan. Betul. Yang disiapkan atau yang setelah dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan. Ini contoh ini ya, contoh. Kemudian di pos terpadu itu juga ada perangkat K3I, kendali komunikasi, konsolidasi informasi yang bisa terhubung dengan Mabes Polri di situ. Dan kami juga minta izin mensosialisikan juga sesuai dengan arahan dari Bapak Stamaop Polri, Mabes Polri, bahwasanya Polri telah membuka layanan 110. Nah, itu nanti ya, Pak. betul itu masyarakat bisa mengakses bila mana memerlukan pelayanan kepolisian. Nanti ketika nanti ditekan 110 itu nanti akan langsung masuk ke kantor polisi terdekat. Dan ini sudah berkali-kali kita juga informasikan masih banyak ditemukan perilaku masyarakat yang ngeprank. Mohon maaf. Itu ya. Ya, masih ngeprank tapi kita yakin semua itu berproses. Betul. Semua berprogres. Jadi jangan kita protes ya. Step by step, insya Allah nanti perilaku masyarakat, budayanya akan terbangun dengan baik, bisa memanfaatkan layanan itu juga dengan baik. Itu yang perlu kita sampaikan juga. Pos PAM, Posyan, Pos Terpadu se-Jawa Timur, berdasarkan data yang telah kami himpun, untuk Pos PAM se-Jawa Timur berjumlah 168. Kami ada 39 Polres. 39 Polres itu terdiri dari 1 Polrestabes, 3 Polresta, dan 35 Polres. Kemudian kita juga ada 43 pos pelayanan se-Jawa Timur. Dan untuk pos terpadunya berjumlah 24 se-Jawa Timur. Nah itu yang saat ini sudah kami siapkan. Tanggal 12 Maret pos-pos tersebut sudah wajib berdiri. Tanggal 12 Maret besok berarti. Nah, besok itu sudah berdiri. Sudah ready. Tanggal 13 Maret, terhitung mulai tanggal 13 Maret, hari Jumat, pukul 00.00, personil pengamanan insert. Udah insert. Masuk. Sudah, karena operasi ketupat berlaku mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 25 Maret. Selama 13 hari. 2026. Jadi 3 tadi ya, pos PAM, Posyan, dan pos terpadu itu punya fungsinya masing-masing Sobat Jatim. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Argo tadi bisa dimanfaatkan. Betul. Karena mulai tanggal 13 pos-pos tersebut bisa digunakan. Dan kita lihat bagaimana nanti mungkin Sobat Jatim bisa upload di sosial media yang unik-unik, bisa di tag ya nanti. Saya tambahkan ya. Boleh. Jadi memang kita ini menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Oke. Jadi kita juga memberikan ruang gerak kepada seluruh Polres jajaran untuk berkreasi, berinovasi. Jadi tidak hanya semata-mata bangunannya kotak seperti itu, tidak. Bisa dikemas. Beberapa tahun yang lalu ada superhero. Betul. Mungkin edisi yang saat ini nanti mungkin ada keunikan-keunikan lain yang bisa diangkat. Nah, sehingga setidak-tidaknya ketika terjadi kepadatan, ketika terjadi antrian, itu dengan melihat atau mungkin terhibur ya gitu. Karena kita juga harus bisa maintaining stres gitu. Jangan sampai nanti jenuh, kasihan pengendara, pengguna jalan, malah nanti berpengaruh pada hal-hal yang kurang baik. Betul. Itu dia. Tidak fokus dan lain-lain. Dan ini kan netizen kita, masyarakat Jawa Timur ini kan kreatif kan Pak. Mungkin nanti bisa di list nih, ini top 5 pos polisi terunik di Jawa Timur, itu bisa kan nanti. Kami setiap tahun, setiap operasi baik itu lilin maupun ketupat, kami pasti memberikan apresiasi secara internal kami kepada Polres jajaran yang telah building pos PAM, Posyan, pos terpadu tersebut. Ya, kita pasti akan melakukan assessment, kita melaksanakan penilaian juga, dan setelah operasi itu berakhir kita biasanya melaksanakan ANEF, Mas. ANEF, apa sih yang menjadi kendala? Apa kemarin yang perlu dibenahi? Apa yang perlu kita tingkatkan lagi, upgrade skillnya apa, sehingga untuk operasi selanjutnya itu bisa lebih baik.
sekaligus kita juga memberikan reward di situ. Ribet itu ya, Yes. karena sudah berusaha memberikan yang terbaik lah Betul. intinya, bangun-bangun seperti itu. Baik Pak Argo, selain itu kan faktor keselamatan ya Pak ya tentu menjadi perhatian utama. Apakah dalam operasi Ketupat Semeru ini ada perhatian khusus terhadap kondisi pengemudi maupun kendaraannya nih Pak, misalnya untuk mengantisipasi kelelahan saat berkendara? Baik Mas Fandi, Iya. sebelum operasi Ketupat ini akan digelar besok, sebentar lagi, kami sebelumnya kemarin ada satu operasi cipta kondisi, yaitu namanya operasi keselamatan. Yang mana strong point pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan itu adalah kami bersama-sama dengan instansi terkait, baik itu Dinas Perhubungan, pengelola terminal dan lain sebagainya, melaksanakan ramcek Ya ramcek. Buat kendaraan angkutan umum, baik itu bus, travel, yang digunakan mobilitas masyarakat umum itu, kami melaksanakan ramcek kelayakan berdasarkan pengujian oleh petugas yang telah tersertifikasi dari perhubungan, dan setelah itu kita memberikan edukasi. Kalau memang saat pelaksanaan ramcek itu ternyata hasil yang didapati adalah kurang layak, beroperasi. saya tidak menyampaikan tidak layak, kurang layak saja dulu. Maka kita memberikan rekomendasi maupun juga informasi kepada penggunanya, penumpang. Dan alhamdulillah ini supportnya positif. Itu. Jadi jangan hanya mengedepankan pengen cepat, pengen murah dan lain sebagainya, tapi mengabaikan faktor safety-nya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan, alhamdulillah responnya positif cukup banyak, dan pada kemasan operasi Ketupat ini kami juga akan melaksanakan CB serupa. Nanti pelaksanaannya nanti kami menggunakan checkpoint. Nanti ada yang di tol maupun ada yang di arteri maupun di terminal. Nah, meskipun saya yakin juga dari para PO juga sudah prepare, tapi tidak ada salahnya kita tetap on the spot melaksanakan kegiatan sama. Setelah itu pengemudinya berserta dengan kru, ingat ya, pengemudi angkutan umum itu tidak hanya satu. Biasanya ada kondektur, ada driver cadangannya, itu kita laksanakan pemeriksaan kesehatan. Dari Dinkes maupun dari Urkes, dari Polres misalkan. Kita cek menggunakan terpengaruh alkohol mboten. Contoh ini, atau narkoba. Dari BNN pun juga kita gandeng di sini. Harapannya apa? Kita menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, percaya diri, baik itu dari pengguna maupun penumpang. Nah ini yang penting. Jadi memang sudah dipersiapkan ya Pak. Sudah. Tadi ramcek kendaraan umum juga sudah dilakukan oleh Polda Jatim beserta instansi terkait. Betul. Seluruh tes kesehatan untuk para pengemudi juga sangat penting ya Pak ya. Dan kru. Dan krunya. Ya. Jadi nggak cuma pengemudi aja. Krunya juga dites kesehatan. Jadi insya Allah Lebaran 2026 ini aman. Amin. Baik. Amin. Pak Argo, seiring dengan perkembangan teknologi digital, pengelolaan lalu lintas ini kan juga semakin memanfaatkan sistem digital ya Pak ya. Apakah dalam operasi Ketupat ini Polda Jatim juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV Pak? Atau sistem informasi lalu lintas digital? Tadi kan Bapak udah bilang ada 110 nih buat masyarakat yang akan tanya-tanya atau apapun. Nah, apakah ada Pak sistem informasi digital untuk membantu pengawasan arus mudik atau arus balik? Mas Fandi, kami informasikan, yang pertama kita memiliki RTMC, Regional Traffic Management Center, yang ada di Ditlantas Polda Jatim di Mapolda. Itu yang mana kita juga sudah kerjasama juga dengan perhubungan. Kita juga mengakses berbagai macam CCTV, ratusan itu. Itu gunanya juga untuk memonitor, untuk mengupdate situasi perkembangan dinamika selama nanti masa operasi, apakah ada terjadi bangkitan, peningkatan volume, apakah terjadi trouble, apakah terjadi hambatan, antrian, kepadatan, penumpukan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kita juga optimalisasi dengan adanya RTMC tersebut. Yang kemudian yang kedua, tadi sudah di-spill di awal disebutkan, memang benar layanan 110 ini juga kita masifkan. Karena harapan kami adalah masyarakat mudah mengakses. Cukup tekan 110 bisa terkoneksi, bisa terhubung. Kan sekarang kalau misalkan satu daerah nomor teleponnya A, sebelahnya daerah B nomor teleponnya B. Ini kan kasihan masyarakatnya.
kan jadi susah Bingung. nanti. Cukup satu tetapi terkoneksi. Itu yang penting. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan pelibatan medsos, influencer, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai soft power kita untuk mengglorifikasikan, untuk memasifkan, untuk apalagi amplifikasi. Nah, ini penting karena potret yang nyata di masyarakat sekarang, netizen, kalau polisi yang ngomong tuh nggak terlalu seksi, nggak terlalu menarik. Tetapi kalau influencer Masih dilihat lah ya. ataupun mungkin tokoh agama, contoh, saya ambil contoh satu sedikit, contoh yang mudah aja. Kita di Blitar itu ada Gus Idam. Bagaimana beliau secara istiqomah loh, beliau konsisten. Operasi apa, beliau ketika kajiannya nyebut, Pak polisi ini lagi ada operasi ini. Santri-santrinya atau jamaahnya gawe helm dengan bahasa yang mudah dan itu lebih dapat diterima loh itu. Ini contoh baru satu, ada influencer, ada tokoh agama, tokoh macam-macam. Nah kita menggunakan mereka ini juga sebagai soft power kita untuk yaitu glorifikasi, aplikasi, pesan-pesan. Kita juga ada kegiatan Polantas Menyapa. Polantas Menyapa kita dengan teman-teman driver ojol. Kemarin juga dengan driver-driver truk ketika sosialisasi SKB pada periode Natal Tahun Baru, operasi lilin. Hal serupa juga kita laksanakan. Nah itu, berbagai sisi, berbagai lini kita optimalkan yang pada intinya muaranya satu, goalnya lancar, tertib, aman, nyaman. Nah itu. Menarik sekali Pak Argo, berarti memang teknologi ini, pemanfaatan teknologi ini juga menjadi bagian penting ya Pak dalam mendukung dan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat di lapangan. Jadi kan tadi bisa dilihat dari CCTV, ada penumpukan ini harus bagaimana dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Nah baik Pak Argo, masyarakat kan biasanya juga ingin mengetahui kapan waktu yang rawan terjadi kepadatan lalu lintas baik saat arus mudik atau arus balik. Dan menurut pengalaman kepolisian, Pak Argo sendiri mungkin kapan biasanya puncak arus mudik dan arus balik terjadi di Jawa Timur? Kira-kira prediksi atau apa gitu Pak? Prediksi kami untuk wilayah Jawa Timur nanti akan ada peningkatan volume kendaraan, pergerakan masyarakat yang menggunakan moda transportasi baik umum maupun pribadi itu nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi nanti pasti di area wisata, kemudian aglomerasi lokal yang tadi sempat di awal saya sedikit singgung. Saya ambil contoh wilayah Bang Juri, Jombang, Nganjuk, Kediri. Itu ada Simpang 3 Mengkreng. Dahulu kala sebelum ada tol itu sudah menjadi salah satu trending topik. Simpang 3 Mengkreng. Lalu macet ya Pak? Selalu itu. Karena memang kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume. Iya. Itu. Kemudian di situ juga ada 2 perlintasan kereta api yang mana setiap hari kurang lebih hilir mudik kereta api yang melintas itu sekitar frekuensinya 40 sampai 50 hari ya Pak? Satu hari. Berarti nutup, buka, betul. Nutup itu. Iya. Itu sudah menjadi potret nyata. Setelah ada tol berkurang karena masyarakat umumnya lebih menggunakan jalur tol. Tetapi untuk lokalan, masyarakat lokal setempat yang silaturahmi ke sanak saudaranya yang terdekat iya, misalkan pasti. Dari Jombang dia ke keluarganya yang di Nganjuk, Kediri atau yang ke Nganjuk contoh ini, atau yang mau ke Tulungagung misalkan melintasi. Nah ini aglomerasi seperti itu nanti ya pasti akan terjadi kepadatan. Mojokerto misalkan ada pacet, itu nanti setelah Lebaran itu pasti banyak yang naik itu nanti. Wisata Malang Raya jelas itu pasti itu ya, destinasi favorit utama itu. Kemudian wilayah lain pun juga kita tetap antisipasi karena fokus kami tetap satu, indikator keberhasilan operasi tidak pada aspek lalu lintas tapi juga pada aspek Harkamtipmas. Nah ini penting. Harkamtipmas itu luas Mas Fandi. Kejahatan kriminal, tindak pidana, habis itu juga teror, baik itu kecelakaan dan lain sebagainya. Nah ini. Kemudian operasi ketupat itu tidak
semata-mata hanya mohon izin ngapunten satu, mencairkan kepadatan, mengurai kemacetan, gitu. Tapi juga lebih kepada menekan angka kejahatan. Nah, kita bisa lihat kan sekarang beberapa Polres bahkan sudah up di medsosnya. Saya juga sudah lihat baca-baca di media elektronik cetak maupun medsos juga. Silahkan bagi masyarakatnya yang mau mudik, kendaraannya titip aja ke sini, dijaga, dititip di Polres, ada yang di Polsek terdekat. Ini kan salah satu bentuk mitigasi untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Omahnya kosong, rumahnya kosong, ditinggal mudik, ini kan rentan ini. Ada personil nanti yang patroli. Nah ini contoh. Makanya di awal tadi sempat saya sedikit saya uraikan sedikit ya. Jadi operasi ketupat ini luas spektrumnya, tidak hanya hilir mudik, tapi juga terkait Kamtipmas juga ada. Terkait perayaan kegiatan ibadahnya juga penting. Juga dijaga. Betul, penyeberangannya juga, karena kita juga wilayah penyeberangan ada di Tanjung Perak ada, di Jangkar Situbondo ada, di Ketapang Banyuwangi ada, yang di Sumenep ada juga. Nah ini juga penting. Nah, jadi tidak hanya untuk mengurai kemacetan itu, betul, juga mengantisipasi kejahatan. Betul. Seperti itu. Baik, tentu ini menjadi informasi penting ini ya Pak Argo buat Sobat Jatim supaya bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Betul. Tadi Pak Argo udah spill dikit kapan-kapan terjadinya penumpukan seperti itu. Nah, selain jalur utama Pak, seperti jalan tol, banyak pemudik kan juga menggunakan jalur alternatif. Apakah ada imbauan dari kepolisian terkait penggunaan jalur alternatif tersebut Pak Argo? Baik, kalau untuk penggunaan jalur alternatif itu akan tetap kita siapkan sebagai salah satu bagian pola rekayasa arus untuk memecah kemacetan, mengurai kepadatan, itu juga penting. Namun tetap sifatnya adalah situasional. Itu situasional. Karena kita sudah menyiapkan jalur yang utama dulu. Apabila terjadi hal-hal yang memang di luar prediksi, kepadatan muncul misalkan mendadak dan sebagainya, ada bangkitan atau ada bencana alam contoh ini, maka baru kita siapkan jalur alternatif yang memang bisa untuk mengurai. Nah, ini penting. Dan itu juga kita sosialisasikan, kita publikasikan, kita informasikan kepada masyarakat, dilengkapi dengan rambu penunjuk arah sehingga tidak menciptakan masalah baru. Jadi jangan sampai nanti membuka jalur alternatif, menginformasikan, tapi perlengkapan pendukungnya kurang. Betul. Kasihan masyarakat, nanti malah masyarakatnya malah nyasar. Nyasa. Itu, ini penting ya. Iya betul. Baik, nah Pak, apa saja hal yang sebaiknya dipersiapkan oleh masyarakat ini sebelum memulai perjalanan mudik Pak? Baik, sebelum memulai perjalanan mudik, penting bagi setiap masyarakat, sebelum berpergian yang pertama kita harus sehat orangnya dulu. Betul, sehat orangnya dulu. 2, sehat kendaraannya. Monggo bebas, apakah mau menggunakan moda transportasi umum atau mau menggunakan kendaraan pribadi. Dicek dulu. Kendaraannya ini sudah perbaikan, sudah perawatan, kondisi bannya bagaimana, sistem pengereman, lampu dan sebagainya, kondisi mesinnya, dan juga mempersiapkan perlengkapan cadangan bila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, misal pecah, bocor ban dan lain sebagainya, dongkraknya dan lain sebagainya, pendukungnya. Nah itu, orangnya ready, kendaraannya ready. Yang kedua juga bekali dengan literasi informasi yang mumpuni. Oh saya nanti mau ke Surabaya, saya nanti lewat jalurnya ini, lewat tolnya ini misal nggih, atau lewat jalur arterinya ini. Biayanya berapa? Dipersiapkan juga. Ya, jangan sempat nanti ketika sudah masuk tol ternyata saldonya kurang. Iya, itu bikin macet juga. Bingung lagi. Gupuh. Nanti panik, saling tuding. Waduh, muncul emosi menyalahkan. Bel-bel kayak gitu menyala. Ini contoh sepele ini. Betul ya. Karena teman-teman Jasa Marga juga luar biasa. Beliau sudah menerapkan CB cara bertindaknya jemput bola tapping. Jadi nggak sampai getolnya. Itu teman-teman Jasa Marga itu bahkan sudah menyiapkan alat edisinya itu langsung datang duluan biar cepat. Seluruh getolnya gardunya dibuka semua. Bahkan ada penambahan lagi. Contoh, itu kan sudah merupakan bentuk servis dari
Jasa Marga atau BPJT BUJT mohon maaf, Badan Usaha Jalan Tolnya itu untuk memberikan kelancaran semaksimal mungkin. Mereka juga sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan operasionalnya, derek, ambulan, tim unit reaksi cepat dan lain sebagainya. Bila mana ada kepadatan, mereka ada hambatan. Contoh misalkan ada yang kecelakaan, itu kan berpadu, tidak hanya dari kepolisian, tidak hanya dari PJR, dari pengelola jalan tolnya juga turun, saling menginformasikan. Nah ini kan luar biasa. Nah maksudnya dari masyarakatnya juga diimbangi. Masyarakatnya orangnya ready, kendaraannya ready. Literasi informasinya juga yang mumpuni. Jadi sudah, oh iya nanti jam segini dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pedomani, patuhi peraturan lalu lintas. Ada 4 tadi ya. Sudah, simpel saja. Biasa. Jadi memang sudah disiapkan sebenarnya dari berbagai instansi ini untuk berjalannya lancar semua ya Pak ya. Tapi juga masyarakat ini juga harus prepare dari awal supaya ya udah tinggal lancar-lancar aja kan. Betul. Enak ya lancar-lancar aja, nggak usah berhenti ngisi ini ngisi itu, nggak usah, dipersiapkan semuanya. Bahan bakar, BBM semua kan harus diperhitungkan. Betul. Gitu. Dan juga yang penting obat-obatan ya misalnya di jalan kan lama tuh Pak. Betul. Lalu air minum dan makan dan lain-lain. Itu kelengkapan pribadi. Kelengkapan pribadi ya, itu jangan sampai lupa juga. Betul. Baik, mungkin Pak Argo ada sesuatu hal yang belum disampaikan ke Sobat Jatim terkait pelaksanaan menjelang Idul Fitri 2026 ini. Baik, kami dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, senantiasa selalu menghimbau kepada Sobat Jatim untuk selalu mempedomani peraturan lalu lintas, informasi-informasi yang akan kami sampaikan, yang akan kami publikasikan, yang kami akan udarakan, itu mohon kiranya dipedomani, dipatuhi. Bila mana ada hal-hal yang perlu disampaikan silahkan, kanal-kanalnya juga cukup luas. Dan tentunya jangan lupa mudik aman, keluarga bahagia. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu rusuh-rusuh, tidak perlu emosi dan lain sebagainya. Tetap tenang, nyaman, bahagia, silaturahmi bersama keluarga tercinta. Baik, terima kasih banyak Pak Argo, kabar Binotsal Ditlantas Polda Jatim atas penjelasan dan informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan Sobat Jatim, dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa pengamanan mudik lebaran merupakan upaya besar yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah hingga partisipasi aktif masyarakat yang seperti disampaikan Pak Argo tadi. Dan karena itu mari kita semuanya bersama-sama mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan selama perjalanan, serta memastikan kondisi fisik, tubuh dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran 2026. Dan semoga perjalanan mudik Anda semua aman, lancar dan selamat sampai tujuan sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta dengan penuh kebahagiaan. Baik, saya Yohanes Fandi, Pak Argo dan seluruh kru Dinas Kominfo Jatim yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara.